Saya memberi judul perenungan kita pada sore ini adalah comfort zone atau suasana nyaman di mana kita berada. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima. Kita membaca Injil Lukas pasal yang kelima. Itu ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saja. Karena pokok renungan kita adalah sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11. Jadi Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya baca demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, berbicara tentang comfort zone atau situasi atau keadaan yang nyaman. Apakah yang dimaksud dengan comfort zone itu? Saya coba googling, saya menemukan definisinya. Comfort zone adalah situasi ketika seseorang sudah nyaman dengan suatu keadaan. Kenyamanan inilah yang umumnya membuat orang enggan meninggalkan zona ini. Dan meninggalkan comfort zone untuk memulai sesuatu yang baru memang membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan perjuangan. Perjuangan yang berat bahkan sampai stres bisa juga jadi sedemikian. Lalu di satu pihak, kenapa orang takut keluar dari comfort zone? Penyebabnya yang pertama, kenapa orang takut keluar dari comfort zone itu adalah hidupnya sudah ada di dalam zona nyaman. Lalu hidupnya karena takut akan kehilangan semua kenyamanan yang sudah dinikmati. Dan ini banyak contoh. Saya mencontohkan misalnya pengalaman kami sebagai opsir di mutasi. Nah, ini tentu Pak Mayor Roni Emeritus tahu ini ya. Apalagi tadi berbicara tentang Kaluku Hangkau. Itu pengalaman sebagai opsir, kadang-kadang kita di dalam suasana nyaman dalam pelayanan, tiba-tiba dapat telepon, siap-siap kalian pindah. Tapi syukur-syukur kalau diberitahu pindahnya. Tapi kalau belum diberitahu itu deg-degan juga, stres juga. Ngepak barang lah, lalu memindahkan sekolah anak dan lain sebagainya. Pokoknya waktu kami masih aktif itu, kalau pindah-pindah itu memang menimbulkan kesibukan tersendiri dan stres tersendiri, apalagi kalau kita sudah disenangi oleh jemaat di tempat itu, lalu kita sudah memiliki rencana-rencana gitu. Apalagi kalau kita melayani di tempat yang nyaman ya dalam situasi kita sebagai opsir gitu loh. Begitu juga pada waktu kami mengambil keputusan untuk mengambil pensiun dini, ini pun kami harus berani meninggalkan segala zona nyaman kami sebagai opsir aktif dan berani meninggalkan segala fasilitas
yang Bala Keselamatan berikan yang sangat luar biasa. Lalu sekarang kami hidup sebagai officer pensiun dan memulai lagi dari nol. Nah, tentu juga Bapak Ibu saudara-saudara yang memiliki zona-zona nyaman seperti ini, kalau tiba-tiba harus merubah lagi atau mau melakukan tindakan-tindakan pindah, akan mengalami tantangan tersendiri. Nah, comfort zone bisa tercipta di dalam berbagai segi kehidupan kita. Dari gaya hidup, ya, kebiasaan dan karakter kita, cara kerja kita, cara makan kita, cara tidur kita, cara bersolek itu juga sudah memiliki cara-cara tersendiri ya Ibu Lucy ya. Kalau bersolek mana duluan, bedaknya mana duluan, lipstiknya mana duluan, kan begitu. Begitu juga pada waktu kita ada di jalan raya misalnya, pada waktu kita nyupir gitu, saya seringkali diingatkan kalau saya nyupir misalnya ada istri saya di samping saya, hati-hati pelan-pelan gitu loh. Kalau dulu dia suka cubit paha saya gitu, tapi sekarang nggak lagi, dia hanya pegang bahu aja gitu loh. Ya, gitu. Kalau pegang bahunya ser gitu rasanya, jadi kalem nih nyupirnya di jalan gitu. Ya. Nah, bahkan saya mau katakan kita sedang juga membangun atau mungkin sudah sedang ada di dalam zona nyaman dalam kehidupan rohani kita. Ya. Ada sesuatu quote yang saya baca begini. Ingat bahwa tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Ya. Dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Dan tidak ada kenyamanan di dalam pertumbuhan. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat pembacaan firman Tuhan tadi. Kita fokus kepada ayat 1 dan 6 dan ayat yang ke-11. Ayat 1. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab terbuka, silakan mulai buka atau barangkali di HP. Pada suatu kali, ayat 1 dari Lukas pasal 5 itu, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, Injil Matius dan Markus menulis dia sedang jalan-jalan. Nah, ini memang ada sedikit, kadang-kadang ada perbedaan, dia sedang berdiri atau sedang berjalan, tergantung bagaimana para penulis Injil itu ingin memberitakan tentang Tuhan. Tapi poin yang penting untuk kita adalah Yesus ada di Danau Genesaret gitu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pada waktu Yesus ada dalam dunia ini, kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Jumlahnya berapa? Apakah ratusan ribuan? Tapi memang tidak pernah ada statistik yang benar. Kecuali pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, hanya statistik seperti inilah. Tapi kata berbondong-bondong itu tentu bukan satu orang, tapi lebih dari satu. Mungkin bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan. Nah, ada yang mengikut dia dengan berbagai motivasi. Ada yang ingin supaya penyakitnya dijamah, atau sekedar ramai saja, atau ada juga yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pemberitaan firman, atau ada yang mengikut Yesus juga ya sebagai penggembira saja, ya, hanya sekedar ikut kemanapun Yesus pergi gitu. Ada juga yang memang sangat cinta kepada Yesus. Dan ayat yang kedua, kita melihat di situ yang ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ya, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, di dalam Matius maupun Markus menyebut dua nelayan ini adalah Simon dan Andreas. Nah, ada hal yang menarik di dalam ayat yang kedua ini. Yang menarik itu, Yesus melihat, memperhatikan dengan saksama. Ya. Walaupun tangan mereka itu bekerja, mereka sedang membasuh jalannya. Biasa kalau mengamati para nelayan,
sesudah mereka melaut itu akan ke darat, dan sebelum mereka pulang satu demi satu sambungan jalannya itu dilihat lagi apakah ada yang putus atau tidak gitu. Nah, dua orang ini sedang bekerja. Di satu pihak yang saya katakan tadi menarik, mata Yesus tertuju kepada mereka. Nah, apa yang menarik di situ? Karena mereka sedang bermasalah. Masalahnya apa? Kalau kita membaca ayat yang kelima, mereka sudah semalam-malaman bekerja, tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak mendapat apa-apa. Ini yang menarik bagi saya adalah Yesus datang sedang mencari orang yang bermasalah. Jika ada di antara kita yang hadir dalam virtual ini, Bapak Ibu sedang bermasalah, mata Yesus sedang tertuju kepadamu. Apapun masalahnya. Dua orang nelayan ini bekerja, tangannya bekerja, tetapi pikiran dan hatinya tidak ada dalam pekerjaan itu. Ya. Kenapa? Karena persoalan mereka pulang tidak akan, dapur mereka tidak lagi mengepul ya. Tidak ada lagi lauk pauk pada hari itu untuk istri dan anak-anaknya. Dan memang kita harus hati-hati dalam situasi seperti ini. Atau barangkali ya kita katakan mereka bekerja sambil ngelamun gitu. Nah, ini bisa jadi juga dengan kita. Kita ada di kantor tapi pikiran kita nggak di kantor gitu. Atau barangkali secara rohani kita ada di gereja, ikut ibadah, tapi pikiran kita tidak dalam ibadah. Pikiran kita ada di tempat lain gitu. Dan 1001 macam yang lainnya. Nah, lalu apa yang Yesus tawarkan pada waktu mereka bermasalah? Yesus tahu mereka membutuhkan makan dan minum. Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan ikan untuk anak dan istrinya. Apakah Yesus memberikan mereka ikan? Tidak. Lalu apa yang Yesus berikan? Ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, menyuruh supaya menolaknya perahu sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu ini. Perhatikan di sini, Yesus tidak memberikan mereka ikan atau yang menjadi kebutuhan mereka pada saat itu. Tetapi yang dia berikan adalah firman Tuhan. Yesus mengajar mereka firman Tuhan yang bernilai kekekalan. Yesus mengajar mereka firman Tuhan yang menjadi sumber segala berkat, bukan hanya ikan, tapi sumber kehidupan mereka. Dan ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Setelah Yesus selesai mengajar firman Tuhan. Jadi bukan hanya kedua murid ini saja diajar firman Tuhan, tapi orang banyak yang mengikutinya. Itulah sebabnya Yesus memiliki strategi dalam berbicara, perahunya diberikan sedikit ke dalam, kemudian supaya dia banyak bisa melihat, orang banyak melihat kepada dia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, setelah selesai mengajar firman Tuhan, Yesus bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam, ayat yang keempat, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, sekarang Yesus baru berbicara tentang ikan, tentang kebutuhan mereka, berdasarkan ajaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan, yaitu mempraktekkan firman Tuhan. Setelah Yesus selesai mengajar, sekarang praktekkanlah firman itu. Buktikanlah kebenaran Injil itu dalam hidup sehari-hari. Nah, the real khotbah atau the real firman itu akan terjadi dalam hidup kita, yaitu pada waktu kita mempraktekkan firman itu atau mengimplementasikan firman itu dimanapun kita berada. Jadi khotbah atau firman Tuhan yang kita baca itu bukan sekedar pemberitaan, tetapi bagaimana firman itu di gereja-gereja karismatik
mengatakan bagaimana firman itu menjadi rema di dalam pribadi lepas pribadi. Nah, saya menemukan istilah, ini belum saya pernah sampaikan ataupun saya membaca di buku-buku yang saya miliki. Tapi dari apa yang saya dapatkan dalam perenungan pribadi saya, bahwa biarlah firman itu berinkarnasi di dalam hidup kita. Kalau dalam hari Natal kita melihat firman itu berinkarnasi menjadi daging di dalam pribadi Yesus. Sekarang biarlah firman itu berinkarnasi dalam hidup kita dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perbuatan kita sebagai orang yang telah menerima firman. Merema ataupun berinkarnasi, menjelma menjadi perbuatan di dalam hidup kita. Itu saya memakai istilah berinkarnasi. Firman itu menjelma menjadi perbuatan, menjadi tindakan iman. Nah, dalam ayat keempat itu Yesus katakan bertolaklah ke tempat yang dalam, bergeser sedikit. Ya, coba kalian bergeser sedikit. Nah, ini yang saya sebut keluar dari zona nyaman itu. Dalam situasi sesudah mendengar firman, jangan tinggal diam. Tapi praktekkan firman itu. Bergerak sekarang. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Keluar dari zona nyaman. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, ada risiko. Ada keraguan bagi Simon dan teman-temannya. Ada ketakutan. Ada kemustahilan. Kenapa? Sebab pada waktu itu mereka menangkap ikan malam. Sedangkan ini sudah pagi menjelang siang. Ikan sudah nggak ada lagi di tempat itu secara insting, secara naluri nelayan. Tidak mungkin ada di situ. Tetapi simak apa yang Simon katakan. Ayat yang kelima. Simon pun tidak mau kalah. Ini bagaimana? Ikan nggak mungkin ada lagi di situ. Bagaimana kita bertolak ke tempat lebih dalam? Lalu Simon bilang begini, Guru, ayat kelima, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi sebaliknya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan kalimat itu. Guru, telah sepanjang malam, artinya Yesus, kamu udah kerja keras sepanjang malam, bolak-balik ke sana kemari. Biasanya ikan banyak di situ, kenapa malam ini kita nggak dapat apa-apa? Sekarang engkau suruh kami bertolak ke tempat lebih dalam. Mana mungkin punya? Kami sudah bekerja keras. Nah, puji Tuhan. Tetapi, Simon bilang, tetapi. Nah, di balik kata tetapi itu, ada keyakinan iman. Ada ketaatan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini ternyata kepakaran Simon dan teman-temannya dalam masalah tangkap-menangkap ikan itu nggak perlu lagi diragukan. Tetapi malam itu mereka gagal. Pada waktu Simon Petrus katakan, kenapa mereka gagal? Ya mungkin kita juga tidak tahu apa sebabnya. Seringkali juga kita mengalami kegagalan. Lalu kita bertanya apa sebabnya. Mungkin kita tahu karena ini. Tapi ada kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita tiba-tiba terjadi yang di luar ekspektasi kita. Kita tidak tahu jawabannya. Sama dengan Simon dan teman-temannya. Nah, argumen yang disampaikan oleh Petrus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin nada argumen ini juga menjadi argumen kita semua yang pernah kita ucapkan. Argumen setiap orang atau manusia, mungkin kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita saat ini sedang mengalami pergumulan. Kita sudah berdoa, lalu Tuhan sudah sekian tahun saya berdoa untuk masalah ini, kenapa nggak pernah selesai? Sudah sekian tahun saya berdoa untuk penyakit ini, kenapa nggak pernah disembuhkan?
Sudah sekian tahun saya mendoakan ini, minta ini dan itu, kenapa nggak pernah dipenuhi gitu. Nah ini mungkin argumen kita juga, atau bantahan kita juga pada waktu kita dengar firman Tuhan berdoa-berdoa. Ya, kadang-kadang kita katakan percuma juga kita berdoa. Tuhan tidak kabulkan dalam tanda kutip. Nah, kalimat yang disampaikan sekarang, karena engkau yang menyuruhnya, memerintahkannya, aku akan menebarkan jala juga. Sekali lagi, karena engkau, yaitu Yesus yang menyuruhnya, yang perintahkan. Puji Tuhan, ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, menaatinya, mempraktekkannya, mengimani apa yang Yesus katakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, ayat yang ke-6, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudaraku, kita belajar di sini. Di mana ada ketaatan kepada firman Tuhan, di situ ada mujizat. Sekali lagi, di mana ada ketaatan kepada firman Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana saudara berani bergeser sedikit dari zona nyaman kita dalam hidup kita dan taat kepada firman Tuhan, di situ ada mujizat. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi jangan dibalik bacanya ya. Di situ mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya, jadi banyak ikannya. Mereka bukan menangkap sejumlah ikan besar ya, tapi menangkap sejumlah besar ikan. Puji Tuhan. Saya berdoa kiranya semua kita yang mengikuti virtual meeting ini atau ibadah ini, malam ini saudara berani mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu dimanapun kita berada. Dan ayat yang ke-11, ayat 7, 8, dan 9 itu bagaimana dia berdialog, ketidaklayakan daripada Petrus dan teman-temannya berada di hadapan Tuhan yang malam atau pada pagi itu mengajar mereka dengan luar biasa. Ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, sudah mendapat ikan, semua kebutuhan mereka dipenuhi. Apa yang jadi? Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka berani keluar dari zona nyaman kehidupan mereka, lalu mengikut Yesus. Bukan hanya ikannya yang mereka mau terima, tapi sekarang mau ikut Yesus untuk memberitakan Injil. Izinkan saya mengingatkan malam ini, coba kenalilah atau coba koreksi comfort zone dalam kehidupan kita. Apa comfort zone yang menghalangi mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Apa yang menghalangi comfort zone mana yang menghalangi kita datang kepada Tuhan? Barangkali kebiasaan hidup kita. Atau barangkali cara kita berdoa. Kita mungkin berdoa repeating gitu ya, seperti kaset yang ataupun CD yang dipasang ke radio, lagunya sudah itu dan lain sebagainya. Bagaimana cara berdoa kita? Bagaimana cara kita beribadah? Bagaimana cara kita bergaul? Dan bagaimana cara kita hidup? Barangkali comfort zone ini kita perlu identifikasi dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu setia mengoreksi dan merestorasi. Jadi bukan hanya mengoreksi tapi juga merestorasi kehidupan kita. Ada nyanyian yang rusak dibetulkan. Semua kita pernah gagal, tetapi kegagalan bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari perenungan malam ini? Menjadi orang Kristen ternyata kita tidak steril dari berbagai persoalan hidup. Kadang-kadang kita senang ataupun persoalan itu pun kita jadikan comfort zone kita. Kita tidak mau bergeser, kita tidak mau masalah itu selesai. Pada waktu kita ada persoalan, Tuhan tahu dan selalu hadir. Bagaimana dengan dua orang murid itu? Mereka bekerja, tapi mereka sedang dalam persoalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus berani keluar dari zona nyaman hidup kita.
karena tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya selalu diingatkan oleh firman Tuhan seperti malam ini. Marilah kita memulai sebuah perjalanan hidup rohani yang baru. Dari zona nyaman, dari comfort zone ke zona iman, yaitu faith zone. Mari kita memulai lagi perjalanan hidup kita yang baru. Dari comfort zone ke faith zone. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih malam ini kami belajar bahagian firman-Mu. Hamba berhenti berbicara. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan terus berbicara kepada setiap saudara-saudara yang telah mendengar pemberitaan firman-Mu malam ini. Biarlah mereka berani keluar dari zona nyaman kehidupan mereka yang menghalangi mereka lebih dekat kepadamu. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang hadir malam ini atau keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar doa-doa mereka yang mereka panjatkan. Mungkin ada yang sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin mereka sedang membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan. Mungkin mereka sedang bergumul dalam hubungan rumah tangga. Suami dan istri dan anak-anak, mungkin juga dengan anak mantu, mungkin juga dengan cucu. Dimanapun mereka berada, Engkau hadir di sana dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu ini. Terima kasih untuk Ibu Lucy yang telah mengarahkan acara malam ini. Terima kasih untuk Saudara Nodi yang begitu setia mengingatkan kami. Terima kasih untuk semua mereka yang hadir. Terima kasih bagi mereka yang tidak sempat hadir dimanapun mereka ada, Tuhan beserta dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Lucy.